Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadis wal 'ishrun. Benar itu ya? Al-hadis as-sadis wal 'ishrun an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal khalqi ba'idun minal jannati qaribun minan nar wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah ta'ala min 'alimin bakhil. Hadis yang ke-26, sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu, orang yang dermawan, bahasa Sunda nanti, bahasa Jawa kaloman, berean, iya, bahasa Sunda berean, bahasa Jawa nalumo, roman, dermawan, qaribun, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan orang-orang, qaribun minal jannah, dekat pula ke surga. Minimal jannah di sini adalah kebahagiaan, kesenangan. Jadi dekat dengan kesenangan, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Lambang daripada neraka adalah kesusahan. Wal bakhil, dan yang bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dengan Allah, ba'idun minal khalqi, jauh dengan orang-orang. Nah, ini ada beda ya. Kalau sakhi lanjutannya qaribun minan nas. Kalau bakhil ba'idun minal khalqi. Jadi kenapa ini rahasianya? Kalau nas itu artinya orang-orang yang hidup, yang bisa bergaul di sekitar kita, itu nas. Dari kata anas, anisaya nasu, unsan, artinya ada kejinaan dari pribadi orang-orang itu. Kemudian dari anisa, sifat hina, menjadi An-nas. An-nas ini adalah kumpulan dari makhluk-makhluk yang hina, yang bisa berteman atau mempunyai karakter berteman. Ini bisa dicoba menjadi eksperimen. Ada 5 atau 6 anak kecil umur 2 tahun yang merangkak itu diletakkan sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Pada suatu saat dia akan kumpul pada saat itu. Nah, itu karakter dasar manusia itu, mau berteman. Sehingga akhirnya anak kecil itu nggak ada yang menyuruh, tapi kumpul sendiri. Sampai kepada dewasa, yang namanya manusia itu pasti mencari teman. Sulit
seorang manusia untuk hidup hanya sendiri. Bahkan kalau manusia itu ada hidup sendiri, itu termasuknya abnormal itu. Iya, dari dari dipelajari karakter manusia. Lawan daripada an-nas adalah al-jin. Al-jin itu termasuk satu antara lain mastur, makhluk yang non kasat mata, tetapi juga wahsyah liar. Jadi jin itu termasuk makhluk yang liar, walaupun mempunyai tenaga yang kuat. Jadi perbedaan antara qoribun minan nas dan itu memang karakter manusia. Sedangkan bakhil itu adalah dari side effect atau akibat daripada kebakhilan itu akan dijauhi oleh manusia. Coba aja orang yang koret akan dijauhi oleh manusia. Dan bahkan kekoretan itu bisa menjadi malapetaka terhadap harta kekayaan. Kecilnya saja contoh, kalau ada pemuda ronda tengah malam biasanya pengen makan, biasa ngeliwat, cuma nyari ikannya, nyari lauk pauknya itu mesti beli. Tadi ada paling besi cara ayam si eta. Nah ini karena apa? Mereka hese. Jadi jangan-jangan manusia, termasuk makhluk selain manusia pun memang menjauh. Ba'idun minal jannah, jauh dengan surga, qaribun minan nar. Wal jahil sahiyu, orang yang bodoh, orang yang sederhana, orang yang awam, itu jahil. As-sahiyu tapi dia dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim tapi pelit. Apa rahasianya itu? Iya, rahasianya orang alim itu mestinya tahu bahwa dermawan itu adalah sesuatu yang baik, tapi kenapa tidak dilakukan? Iya, oleh karenanya diberilah oleh Allah. Tapi orang yang bodoh, orang tidak tahu, tetapi dia itu dermawan, tidak ada pikiran apa-apa. Seringkali orang yang pintar apabila memberi karena ada maunya. Iya. Nah, diantaranya doang. Para politikus itu. Iya. Nanti nih pemilu nih 2004. Itu nanti ada yang soal karpet karena gali ini nggak dapat diambil deh. Iya karena itu bang. Tapi belum ada ya. Waduh, baik. Masya Allah. Ya akhirnya apa? Semakin terpuruk lah, semakin tidak mendapatkan kawan banyak. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sakharu syajaratun min khiljan. Bahwa kedermawanan itu ibaratnya syajarah, pohon
pohon yang berada di surga. Al-Surha mutadalliyatun fid dunya, yang dahan-dahannya itu menjurai di dunia ke dunia. Ini bahasa kiasan ini. Man akhadha bi husnin minha qadahu ilal jannah, barang siapa yang mengambil bi husnin satu dahan saja minha dari syajaratun fil jannah, qadahu maka akan menuntut husnin itu sendiri kepada orang tersebut masuk ke surga. Jadi husnin ini akan menjadi itu yang akan menghantarkan orang terbawa ke surga. Wal bukhlu syajaratun finnar absaruha mutadalliyatun fid dunya. Sedangkan kebahilan itu ibarat pohon di dalam neraka. Absaruha yang dahan-dahannya itu menjurai ke dunia. Waman akhadha bi husnin, barang siapa yang mengambil satu dahan saja dari pohon di neraka, maka akan menuntun husnin itu kepada orang ilanari ke neraka. Jadi tekan. Wa ala hadza hikayatun, dan atas hadis ini ada hikayat, ada sebuah cerita, yaitu ceritanya Bahram al-Majusi. Namanya Bahram, dia beragama Majusi, Zoroaster, penyembah api. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, ini termasuk tabi'in, hajjatu sanatan minas sinin, aku melaksanakan haji 1 tahun di antara beberapa tahun. Wa kuntu fi hadimi Ismail, maka aku berada di dalam hijir Ismail. Hakim itu hijir Ismail, itu nama lain dari hijir Ismail. Hijir Ismail itu adalah tanda Ka'bah yang seluruhnya, sehingga tatkala orang ingin sholat di dalam Ka'bah, sholat aja di hijir Ismail, di dalam hijir Ismail. Sebab Rasulullah pernah bersabda, dan itu memberikan peluang karena Sayyidah Aisyah itu pengen sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, sholatlah kamu di hijir Ismail, maka sesungguhnya hijir Ismail itu adalah satu dengan dalamnya Ka'bah. Jadi ceritanya hijir Ismail itu adalah kubus dari Ka'bah itu sendiri, karena kekurangan bahan, kekurangan modal, sehingga selebihnya itu tidak dilanjutkan untuk dibangun sampai ke atas. Jadi dibiarkan sebagai tanda bahwa itu masih dalaman ini fondasi Ka'bah. Maka Nabi Allah Ismail bersama Nabi Ibrahim itu menandai bahwa hijir Ismail itu masih di dalam fondasi Ka'bah. Jadi nanti yang mau umrah ini itu sempatkan sholat di hijir Ismail dengan cara yang ini. Ya Allah, andaikan
aku dapat sholat, dapat tempat dan sholat di Ismail. Setelah selesai akan kuberikan tempat ini kepada yang lain, supaya yang lain juga bisa sholat. 4 kali, 5 kali bisa dilakukan. Itu anehnya. Jadi setelah selesai kita, misalnya kita memanggil soal kita, di sana itu kita sudah dipanggil lagi oleh orang, diberikan kesempatan untuk sholat sampai 4-5 kali bisa, asal niatnya jangan lupa. Jadi di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang sibuk, tempat-tempat yang padat, begitu pun di Raudah. Jadi kalau kita mendapatkan kesempatan sholat di sebuah tempat Raudah itu, maka setelah selesai akan diberikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa seperti kita. Bahkan kita pun dibalas, diberikan kesempatan oleh orang lain untuk sholat. Nah, itu setelah diperiksa itu sebetulnya isyarat dari surat apa itu? Muntahan surat apa? Idza qila lakum fafsahu fil majalisi fafsahu fil majalisi yafsahillah. Kalau kita misalnya lagi kumpul, nanti ada orang lain masuk, kemudian kita memberikan ruang, fafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, maka kita akan dibalas oleh Allah, akan diberikan kemudahan, akan diberikan kesempatan duduk lagi atau bertempat lagi. Surat ayat tentang mencari ilmu itu. Wanimtu atau panumtu bahwaitu bil manami Rasulullah SAW, maka aku tertidur, maka aku lihat yakni bermimpi, bil manami dalam tidur, bermimpi melihat Rasulullah SAW. Orang bersabda Rasulullah dalam mimpinya itu, idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallati kadza wa kadza watlub fatwal majlis. Tatkala kamu pulang ke negeri Baghdad, maka masuklah di tempat ini. Watlub, dan carilah orang yang bernama Bahram al-Majusi, yang beragama Majusi. Wa afriqhu minni salam, dan sampaikanlah kepadanya dari aku assalam. Sampai dikirimi salam oleh Rasulullah. Ada apa ini? Wa qul lahu innallaha ta'ala radin anka, dan katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala radin, meridhoi, menyukai angka dari engkau. Fantabahtu faqultu, kemudian aku terbangun dan aku mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadhihi ru'ya minasyaitan, bahwa ini barangkali mimpi dari setan. Wa tawaddatu, aku berwudu, wa shallaitu, dan aku sholat, wa tubtu, dan aku tawaf bil Ka'bah, di Ka'bah. Masya Allah. Wa ghalabani naum, kemudian aku tertidur lagi.
Wara'aitu kadzalika salasa marrati. Kemudian aku lihat mimpi yang seperti itu 3 kali. Nah ini biasa orang-orang sufi, orang-orang yang ahli menuju hakikat itu kalau mimpi mesti dia minta mimpi lagi. Itu ketika mintanya itu apakah mimpi ini dari setan atau dari Tuhan. Ini yang disebut metode intisari, metode peningkapan. Dia sama seperti istikharah. Orang-orang wali atau sufi itu istikharah itu bukan ketika ada mau dan akan ada pilih. Tidak. Tapi setiap hari mereka itu istikharah. Karena petunjuk yang dibutuhkan dari Allah itu bukan temporer, tapi tiap saat. Jadi seakan-akan dirinya itu tidak akan bergerak kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Itu ya. Sehingga dia bergerak bukan kehendak diri, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sangat jarang ini. Ya, yang mengamalkan itu adalah para zahid, para sufi. Bahkan mau makan aja, tatkala melihat bahwa di depannya itu ada untuk teman makan bawang, kan bawang merah atau bawang putih itu mengundang selera, itu kan langsung dimakan, tetapi dimohon dulu kepada Allah, wahai Tuhan, aku akan makan ini, engkau itu atau tidak. Itu sampai di situ. Sehingga tatkala dia bergerak ke sana kemari, itu ya bukan menurut kehendak nafsu, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama aja dengan kehendak Allah Subhanahu. Nah kalau di dalam Jawa, kajian Jawa, dia atau seseorang tidak mau bertindak atau tidak lagi mau bertindak, berjalan kemana ke kemana, sehingga dia itu berdiam sejenak, lalu cipta merasa, disebutnya dawuh rumiyin. Dawuh rumiyin ini mengambil suasana hati tenang atau gelisah. Kalau tenang itu berarti sesuatunya akan lancar, akan selamat. Tapi kalau gelisah itu nggak boleh dilanjutkan, pasti ada aja kendala-kendalanya yang kira-kira membuat kecewa. Itu dari metode intisar dari kasfur itu peningkapan. Jadi meningkat sesuatu yang belum diketahui. Walamma atmamtu hajja wa raja'tu ila Baghdad talabtu mahallata wa dar. Maka tatkala aku menyempurnakan haji, menyelesaikan haji, dan aku kembali ila Baghdad ke negeri Baghdad, talabtu mahallata, aku mencari tempat wadar dan desa itu. Wajadtu syekhan, kemudian aku menemukan seorang orang tua. Fakultu, aku bertanya, a'anta Bahram al-Majusi, apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi? Qala, berkata yang ditanya,
Bahron ini iya. Qultu hal laka indallahi khair, apakah ada pekerjaan yang menurut Allah bagi Anda itu adalah khair? Apakah ada pekerjaan Anda menurut Allah itu bagus? Qala na'am, iya, aku punya. Aslaftu nasa. Apa itu ya? Bahasa Arab atau bahasa doa? Memang ada dari kata wada'a waktul. Iya, wada'a itu mengubur anak. Waktul banat. Wajida di dalam ayat itu wajida mau'udatu su'ilat. Mau'udah itu adalah menguburkan anak kecil. Nah ini apa ini? Apa dibaca di? Sebab ada pada anaknya yang dibaca di seperti waqoyaki biqoyatan bahwa wakin wadah kamauqiyun kit satu huruf saja. Tetapi kalau satu huruf ada kalimat satu huruf, maka diberikan hak sakta. Kit itu bila amar memang kit ya bumi ya bila. Kalau ini di cuma maknanya apa? Dari wakal wadah kalau melihat dari aslatunya, aku memberi hutang kepada orang-orang. Hada indi khair, yang aku pandang bahwa itu adalah baik menurut aku. Memberi pinjaman, memberi hutang kepada orang lain itu menurut si Baron ini adalah termasuk perbuatan yang baik. Tapi fakultu hada haram, kata Syekh Mubarak, hada haramun, ini haram. Hal indaka ghairu dzalika, apakah Anda masih punya selain daripada yang tadi? Qala na'am, iya. Kana li arba'u banatin wa arba'atu banina zawwajtuhunna min abna'i faqultu hadha haramun aidan. Aku mempunyai 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Zawwajtuhunna min abna'i, kemudian kami kawinkan anak perempuan itu dengan anak-anak laki-laki. Jadi dikawin-kawinkan anak seorang. Fakultu, kata Syekh Mubarak, ada haram, ini haram. Karena bukan zamannya lagi, zaman Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ya anak dengan anak, karena belum ada manusia. Hal indaka ghairu dzalik, apakah ada selain daripada yang ini? Qala na'am, ja'altu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil badan. Iya, kata si Bahram ini, ja'altu, aku menjadikan walimah lil majusi, bagi orang-orang majusi dalam waktu ketika menikahkan anak-anak perempuan. Ya walimahnya juga karena pengantinnya anaknya sendiri, ya haram walimah. Walimah itu apa? Walimah itu adalah
satu hidangan makanan yang disuguhkan kepada orang-orang yang tidak undang, itu walimah. Itu seringkali di surat undangan itu kurang tepat. Walimahnya jam 10, orang makan maksudnya. Walimah itu adalah resepsi pernikahannya, itu walimah itu. Dan walimah yang paling disunahkan atau yang disunahkan itu adalah walimatul arus. Sampai ada hadis auli walau bisa, buatlah walimah meskipun dengan hanya satu kambing. Ya, di Arab kambing satu itu cukup hanya untuk 3 orang itu. Ya, di orang bisa 15 orang ya. Ya, awalnya walau bisa. Bahkan di Zubat itu sendiri apa itu? Walimatul urfi bisatin qanudin lakin ijabatun bila udrin tajid. Itu Zubat merusak. Walimah pengantin itu adalah sunnah, tetapi yang diundang untuk ijabahnya itu wajib. Kayak salam lah gitu. Salam itu sunnah, tapi menjawab salam wajib. Orang malam kayak tengok awlim walau dibanding sakilo. Buatlah walimah, meskipun walimahnya eta hanya lauk pauk bandeng 1 kilo. Hal indaka ghairu dzalika, apakah Anda mempunyai yang lain dari yang tadi? Qala na'am, kata si Bahram, iya. Qala kanat li bintun min ajmalin nisa'i ma wajadtu laha kufwan fazawwajtuha min nafsi wa ja'altu walimata tilkal laylah. Saya mempunyai seorang anak perempuan min ajmalin nisa'i, cowok itu beda. Wah, sangat cantiknya. Ma wajadtu laha kufwan, aku tidak menemukan kufunya, padanannya. Ya, dia selevel lah gitu. Ya, kalau perempuannya cantik, itu kan harus puasa gitu. Iya, ini nggak ditemukan ini laki-lakinya. Akhirnya Wazawwaj itu hamil nafsi 24 aja kan. Wazawwaj itu maka aku menikahi anak perempuan itu. Waja'altu walimata tilkal lailati, dan aku membuat walimah pada malam itu. Wahia awwalul lailati dakhaltu biha, dan walimah itu adalah pada malam pertama aku masuk kepadanya. Ya, aku masuk ya, ngerti lah. Kapal teh, tuhul maksudnya. Mido dareni buat bahasanya. Bagana fi tilkal lailati minal majusi aksar minal alfi. Maka ada pada malam itu dari orang-orang Majus itu banyak, lebih banyak, lebih 1000, lebih daripada 1000 orang. Fakultu, maka aku berkata kepada Bahram, kata Syekh Mubarak, hada aidan haram, ini juga haram ini, karena menikahi anaknya
terus termasuk walimanya juga. Tapi hal indaka ghairu dzalik, kata Syekh Mubarak, apakah Anda mempunyai perbuatan yang lain lagi? Qala na'am, kata Bahram, na'am, ya. Fil lailatil lati watitu atau wataqtu ibnati da'at imra'atun muslimah min ahli dini. Dalam malam-malam ketika aku bidadari, anakku ja'at imra'atun, datanglah seorang perempuan muslim dari agama engkau, Syekh Mubarak, beragama Islam. Tasruju min sirati, menyalakan dari lampu-lampu. Fa'al-qadat menyalakannya, dia menyalakan lampu-lampu. Faraja'at wa adfa'at, faraja'tu wa adfa'at. Kemudian aku kembali dan aku memadamkannya. Pada bulan sanian, kemudian si perempuan itu masuk kedua kali, wa pada isyarat, dan menyalakan lampu. Wa kharajtu wa adfa'tu, aku keluar dan aku memadamkannya. Lampu baik. Pada bulan salisan, kemudian si perempuan itu masuk lagi yang ketiga kali. Wa al-qadar isyarat, dan dia menyalakan lampu. Summa adfa'tu, kemudian aku memadamkan. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku sendiri, artinya bertasbihlah hati. La'alla hadhil mar'ah jasusatul lusus, barangkali perempuan ini adalah mata-mata maling. Fakharajtu khalfaha, kemudian aku keluar mengikuti di belakang si perempuan. Padahal manzilaha, kemudian dia masuk rumahnya. Ala banatillaha, atas anak-anak perempuan si perempuan itu, anak-anak perempuan bagi si wanita itu. Falamada khalat qulna laha ya umma hal jikti lana bi syai'in. Maka tatkala masuk si perempuan itu, qulna, mereka anak-anaknya itu berkata kepada ibunya, ya umma, wahai ibu, hal jikta lana bi syai'in, apakah engkau membawakan untuk kami sesuatu, membawakan sesuatu untuk kami. Wa innahu lam yabqa lana taqatu wa sabrun minal ju', maka sesungguhnya hampir tidak kuat, yabqa lana taqatu, hampir tidak kuat dan tidak sabar karena lapar. Pada ma'at aina, maka bercucur air mata, kedua mata bercucur air mata kedua. Wa qalat, dan berkata si perempuan itu, istah yaitu mirrabbi, aku malu kepada Tuhanku, an as'ala ahadan dunahu, untuk meminta kepada seseorang selain orang Islam. Nah itu. Wa khasatan min aduillah, dan apalagi ini musuh Allah.
wa huwa majusi, dan Ahad itu adalah seorang majusi. Ini dialognya dengan anak-anaknya. Melewat enggak ya? Qala Ba'd, berkata Ba'd, walamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari. Maka tatkala aku mendengar omongan si ibunya anak-anak itu, raja'tu ila dari, aku segera kembali ke rumah. Wa akhadtu tabaqan wa ja'altuhu mal'ana, dan aku mengambil nampan. Wa ja'altuhu mal'anan, dan aku menjadikannya nampan itu penuh. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, tentunya sudah makanan. Fadhahabtu bi nafsi ila dariha, maka aku pergi sendiri ila dariha, ke rumahnya. Qala Abdullah bin Mubarak, maka Syekh Mubarak mengomentari, nah hadza khairun, ini adalah sesuatu yang baik. Walakal bisyar, dan bagi anda mendapatkan berita gembira. Wa basyartuhu bi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qasastu alaihi ru'ya. Aku menceritakan berita gembira itu dengan bermimpi Rasulullah SAW, dan aku ceritakan kepada Bahr al-Majusi tentang mimpi. Faqala, maka berkata Bahr al-Majusi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa kharra min sa'atihi wa mata. Setelah dia membaca syahadat, maka dia sujud tersungkur, sujud min sa'atihi, seketika itu, wa mata, dan dia mati. Walam abrah hatta wasaltuhu wa kafantuhu wa sallaitu alaihi wa dafantuhu. Dan aku terus sampai aku memandikannya. Abrah itu tidak berhenti, masih tetap berada di situ. Lam abrah. Sehingga aku memandikannya, membungkusnya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Wa kana Abdullah bin Mubarak yaqulu, ibadallah ista'milus sakhar ma khalqillahi ta'ala. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, wahai hamba-hamba Allah, ista'milus sakhar, gunakanlah kedermawanan, ma'a khalqillah, bersama makhluk Allah. Ini makhluk Allah ya, bukan hanya tertentu pada manusia. Khairan ma'a khalqillahi ta'ala khairan, gunakanlah sebaik-baiknya kedermawanan itu. Fa'innahu yang kulul a'da ila darajatil a'ibad, maka sesungguhnya as-safa, kedermawanan itu akan memindahkan, menggeser musuh menjadi yang dicintai, a'ibad. Jadi cerita panjang ini adalah hanya menceritakan as-safa, bahwa kedermawanan itu meskipun kecil, ya, itu justru diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat yang diceritakan oleh Syekh Maimun Zubair, Mbah Maimun Zubair. Kamu ketika melihat ada semut
di dalam air, dan itu pasti meminta pertolongan. Tolonglah semut itu untuk diangkat dari air. Artinya selamatkan. Jangan dibeda. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar karena keikhlasan orang yang melakukan itu. Siapa tahu bahwa pertolongan terhadap semut itu menjadi pertolongan kamu nanti di neraka. Ya, berkata demikian itu pasti ada sanad-sanadnya. Itu dari hadis Rasulullah. Seperti juga yang telah dimimpikan oleh seseorang karibnya atau pengikutnya Imam Al-Ghazali ketika bermimpi pada Imam Ghazali. Dugaannya hebat Imam Ghazali, dari sisi amalia hebat, dari sisi ilmu hebat, pasti akan memperoleh derajat yang hebat pula. Tetapi ketika bertemu dengan Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, Tuan Al-Ghazali, apa yang membuatku memperoleh derajat yang tinggi atau yang besar? Jawabannya, aku diberitahu bahwa seluruh amal sepanjang hidup tidak ada apa-apanya ditolak kecuali satu perbuatan aku yang diterima, yaitu ketika aku menulis mencelupkan kalam kemudian untuk menulis, tiba-tiba ada lalat singgah di kalamnya itu sendiri dan aku biarkan sehingga dia pergi sendiri. Jadi setelah kenyang mungkin terbang, baru aku melanjutkan tulisan, dan itulah yang menjadi penyebab seluruh karya, seluruh amal aku diterima. Ya kecil beramal. Maka ada di rumah kalau ada sirup yang masuk ke ini, ke merambat ke piring kita, piring makanan kita, itu jangan dibakar. Bahkan ambillah makanannya itu, siapkan di sebuah tempat, nanti juga akan ratusan bahkan ribu sirup-sirup itu akan datang, dan itu adalah sedekah yang tidak terasa. Coba segini doang, segini ini habis ini kira-kira 3 hari atau 4 hari. Kenapa? Nah yang datang ribuan sampai ke atas itu, dan itu membuat jalur tersendiri dan acak sebetulnya. Lah iya mah ayah sirup langsung bakal jangan minyak tanah kita cerah. Jangan gitu. Atau sekarang ada semprotan itu. Nah itu namanya syafqatun nafs, kelembutan perasaan kita kepada selain manusia. Syafqah namanya, kelembutan perasaan. Jadi apabila orang sudah rasa kasihan terhadap selain manusia, kepada manusia itu lebih nanti dan negaan, jauh daripada keterkesanan. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Jadi as-sakho ini harus menjadi tradisi kehidupan kita. Itu kan kesimpulannya.
Tetapi memang ada batas-batasnya asal kedermawanan ini. Tentang rokok boleh ya, dikepar. Nah, rokok. Iya. Itu dermawan. Tapi memang ada batas-batasnya. Batas-batasnya, walaupun kita sangat dermawan, tinggi kedermawanannya, kita punya istri yang enggak usah itu didermawankan ya, istri. Kecuali kita punya istri 4, itu boleh diberikan satu, boleh. Nah ini tradisi dari para sahabat Ansor itu. Karena orang-orang muhajir, sahabat-sahabat muhajirin itu, dia ke Madinah meninggalkan hartanya, meninggalkan istrinya, bahkan anak-anaknya, datang ke itu hanya mengikuti Rasulullah. Sehingga tatkala datang ke Madinah, dia tak bawa apa-apa, maka hidupnya juga diserang-serang di masjid itu, sumpah. Dan dermawannya orang-orang Ansor itu menawarkan, silahkan mana yang Anda pilih, istri kami yang 4 ini. Kalau misalnya ditunjuk itu akan diceraikan setelah nikah beres dinikah. Tapi kalau kita punya satu-satunya masa kita bersikap dermawan ya boleh lah. An al-hadis as-sabi wal 20 an Ikrimah maula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kulli nasi wa yadfa'u ilayhi kitaba hasanati wa yaqra'uhu wa yaqulu Allahu ta'ala maka wa yaqulu ana hasanatin katsirah. Hadis yang ke-27 dari Ikrimah yang diperdekakan oleh Ibnu Abbas. Ikrimah ini diperdekakan oleh Ibnu Abbas ya. Ikrimah ini kan apa? Anaknya budak. Apakah Ikrimah ini prosesnya menjadi tawanan perang? Ketika perang ini perang Badar antara orang-orang kafir Quraisy dengan bersama Nabi bersama sahabatnya, kemudian menjadi tawanan perang. Dan kalau tawanan perang ini yang disebut ghanimah, ini bisa dimiliki. Tetapi kemudian dibebaskan. Qala berkata Ikrimah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, tatkala ada hari kiamat terjadi, satarallahu ta'ala, Allah menutup baina abdi, antara seseorang, wa baina kulli nasi, dan di antara semua orang. Jadi kesalahan seseorang tidak diketahui oleh orang lain, cukup hanya Allah yang mengetahui. Nah itu tidak ditampilkan, tidak diorangkan. Wa yarfa'u ilaihi kitaba hasanati, kemudian Allah memberikan kepada seseorang itu kitab catatan kebaikan-kebaikan seseorang tersebut.
Fayaqra'uhu, kemudian orang tersebut membaca kitab hasanat. Fayaqulu, maka Allah berfirman, mata apa yang kau lihat? Fayaqulu, maka berkata orang tersebut, ara hasanatin katsira, aku melihat ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Fayaqulu Allah ta'ala, maka Allah berfirman, ini harusnya ini hasanatin katsiratan. Sebab hasanatin itu adalah maksudnya jama' muannas salim itu bil kasri. Maka sifat daripada hasanat itu katsiratan, sesuai dengan harakat asli. Wa yaqulu Allahu ta'ala, maka Allah berfirman, hal naqasa minha syai'un, apakah ada kurang dari hasanat itu, apakah ada sedikit kekurangannya dari hasanat itu? Wa yaqulu, maka berkata orang tersebut, la tidak. Cuma yarfa'u ilaihi idaba sayyi'ati, kemudian Allah memberikan kepada orang tersebut catatan amal buruknya. Fayaqra'uhu, maka dia membaca kitab sayyi'atnya, catatan amal buruknya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, mata apa yang kau lihat? Fayaqulu, maka dia berkata, ara sayyi'atin katsirah, aku melihat banyak keburukan-keburukan yang banyak. Fayaqulu Allah ta'ala, maka Allah berfirman, ata'rifuha, apakah kamu mengetahui keburukan-keburukan itu? Fayaqulu na'am, maka berkata orang tersebut, dia sadar. Fayaqulu Allah ta'ala, hal zida 'alaika syai'un, maka Allah berfirman, apakah ada tambah terhadap engkau syai'un, sesuatu yang nambahi semakin buruk? Apa jawabannya? Fayaqulu, tidak ada tambahan, keburukan tetap keburukan, sekian tetap sekian. Lainlah bahwa dengan adilnya Allah tidak menambahi amal seseorang yang baik, kemudian dengan hikmahnya Allah tidak menambahi sesuatu yang buruk menjadi banyak lebih buruk. Itu namanya zalim. Iya. Jadi Allah itu adil, tidak zalim. Zalimnya Allah itu apabila menambahi sudah punya amal buruk ditambah lagi dari Allah amal yang buruk, itu zalim. Dan Allah jauh daripada kezaliman. Cuma yang kemudian Allah memberikan kepada orang tersebut ruh angkat, secari kertas yang ada tulisannya, ruq'ah. Fayaqra'uha, kemudian membaca orang tersebut dia kepada ruq'ah. Fayaqulu Allahu ta'ala, maka berkata berfirman Allah, maka apa yang kau lihat? Fayaqulu ara hasanatin katsiratin, aku melihat sesuatu kebaikan-kebaikan yang banyak. Fayaqulu Allahu ta'ala, ata'rifuha, maka Allah berfirman, apakah kau kenal mengetahui yang ruq'ah itu, yang dilihat ada kebaikan-kebaikan yang demikian banyak? Fayaqulu la, aku tidak mengenal mengetahui. Fayaqulu Allahu ta'ala lahu, maka Allah berfirman kepada seseorang tersebut, hadza mimma dzalamuka wa aduka wa akhraju ma laka min ghairi ilmi. Kata Allah,
cari kertas itu. Lima zolamuka adalah bagian amal yang mereka menzolimi kamu. Wa'aduka dan menyakiti kamu, baik dengan kata-kata maupun dengan fisik. Wa'akhadu dan mereka mengambil malaka harta kamu min ghairi ilmika tanpa sepengetahuan. Jadi katanya ada orang yang mendaftar kita, mengata-ngatai kita dengan jelek, ya bahkan harus diberi reward, diberi apa? Diberi hadiah. Kenapa? Hakikatnya dia mengambil keburukan kita. Tapi kalau kalau dilawan, ya sama juga. Nah ini seringkali orang sabar, kelihatannya sabar, dikata-katain orang, dihina orang, bahkan ada harta-hartanya yang dicuri, tetapi dia tetap aja biasa-biasa. Itu rahasianya, bahwa semua itu tidak percuma. Orang tersebut lagi mengambil keburukan kita. Nah ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ketika Rasulullah masih berada di Makkah, di sebuah sini, di sebuah gang, Rasulullah itu banyak mendapatkan cacian, hinaan, cercaan, bahkan diciduhan segala. Coba ya. Tetapi apa? Rasulullah pada suatu saat berkunjung kepada orang-orang yang menghina dan membawa makanan. Kenapa? Itu tadi rahasia di dalamnya, bahwa orang itu telah berjasa, mengambil keburukan kita, dipindahkan kepada dirinya, sehingga keburukan kita akan habis. Wa ala hadza hikayatun, dan atas hadis ini ada sebuah hikayat Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang sufi tua pertama, seorang zahid. Bahkan Ibrahim bin Adham ini tadinya dia adalah seorang kaya, anak raja. Karena lahu isnani wa sab'una abdan, dia mempunyai 72 pembantu abdan. Pada mata maka kalau korban dia Ibrahim bin Adham warga ilallahi, dan kembali kepada Allah, ahkam jami'ahum, dia memerdekakan seluruh pembantu-pembantunya. Summa inna wahidan min haula'il adid syarabal khamr, kemudian sesungguhnya ada seorang dari hamba-hambanya itu, dari yang telah dimerdekakan itu, yang minum arak, mabuk. Falakia Ibrahim, dia kemudian menjumpai Ibrahim. Faqala ya fulan, wahai fulan, jullani ala baiti, karena lagi mabuk, wahai tunjukkanlah kepadaku untuk pulang ke rumah. Qala na'am, ya. Jadi gak marah, padahal tahu bahwa yang meminta ditunjukkan
rumah itu adalah bekas pembantunya. Badan lahu ila maqbaratin minal maqabir. Kemudian Ibrahim bin Adham menunjukkan kepada salah seorang hambanya itu pada sebuah kuburan. Falamma ra'a sakranu al-maqabira darabahu darban. Maka tatkala ra'a sakranu melihat si pemabuk, sakran itu si mabuk ini. Sakron sama dengan Abshan, sama dengan Usman. Tatkala si pemabuk itu melihat al-maqabira, kuburan-kuburan, darabahu, maka dia pukul Ibrahim bin Adham dengan pukulan yang keras. Wa qala, seraya dia berkata,